dijelaskan, Pak? Saudara, sampai saat ini berbicara tempat-tempat yang saya masukin, saya nggak ketemu kesulitan, gitu ya. Itu jadi saya nggak punya alasan untuk tidak kerja karena Tuhan buka jalan. Saya bilang begini, saya bilang sama tim, kita ada tim ya. Kalau orang itu tidak terima, firman Tuhan bilang kebaskan kakimu. Tetapi kalau orang itu terima, kita harus kerja besar di situ. Itu. Lalu kalau berbicara tantangan itu, yang pernah saya alami terjadi adalah bukan dari pihak luar justru. Saya melayani cukup lama tuh ya. 80 sampai sekarang saya terus layani 32 tahun ya, 33 tahun. Saya nggak bertemu dengan orang-orang yang melawan atau yang nentang-nentang gitu tuh. Justru saya ketemu dengan orang-orang yang Kristen sendiri yang seperti itu. Lalu ada pertanyaan dari tim nih, kok orang Kristen ini seperti itu? Saya bilang kan ada 3 tipe orang Kristen, ada gembala, Majus, sama Herodes. Tiga-tiganya cari Tuhan Yesus, ini yang Herodes nih. Jadi kita nggak usah bingung, doain aja supaya dia bertobat. Sebab kita bisa bertemu di kampung itu, bisa bertemu dengan orang yang cari Tuhan juga, tapi mau merusak, ngomongin segala macam. Kalau berbicara lingkungan, pada waktu kita kekurangan kayu, itu saya punya senso ya, senso punya alat untuk cari kayu ke hutan. Untuk nunjukin sama mereka bahwa kita bukan kelebihan, kita bukan orang kaya yang datang bawa duit. Nanti mereka salah lihat seperti yang Pak Hari bilang, jadi center class kita, bukan. Saya bawa senso, cari kayu ke hutan. Kayu ke hutan itu ada kayu yang sudah jatuh lama, dikorek lagi, itu yang dibenahi kayunya, dipilih, itu yang dikerjain. Pada waktu kita kekurangan kayu, lalu bangunan gereja itu ada kekurangan bagian depannya, kita beli kayu. Ada yang bilang begini, yang punya kayu besar Pak, ada Bapak itu, tetapi namanya Pak Muslimin. Saya bilang coba kamu tanya ke sana, kayunya dijual nggak? Tanya ke sana, bapaknya bilang enggak, ini kayu untuk anaknya, kayu ini untuk bikin rumah anaknya, jadi nggak dijual. Kita bilang ya udah, kita ke hutan lagi, cari kayu lagi ke hutan, kumpul lagi. Pak Muslimin lewat, kita lagi bangun gereja. Dia lewat gini, oh kayu yang kemarin ditanya itu untuk gereja, nggak bilang sih, saya pikir untuk rumah. Kalau rumah mendingan rumah anak saya, kalau untuk gereja ambil saja. Saudara lihat. Jadi jangan cepet-cepet setan bikin kita seakan-akan kita punya musuh. Tujuan setan untuk kita nggak kerja bagi Tuhan. Musuh kita bukannya orang-orang yang agama lain, musuh kita tuh iblis. Dia perang dengan segala macam cara, kita jangan ketipu. Kita berpikir agama itu musuh kita, bukan. Kita jangan mau ikut-ikutan itu. Firman Tuhan sudah kasih tahu, musuh kita tuh setan. Dia akan curi dalam segala hal, termasuk waktu kita dibikin diam-diam nggak ngerti, tiba-tiba udah tua gitu. lewat tua. Nggak bisa muda lagi, nggak bisa. Ini yang menurut saya harus berbicara keras, karena saya nggak bisa muda lagi. Saudara selagi masih muda, pergunakan benar-benar waktunya. Nanti kayak saya, nanti udah tua nggak bisa bikin lagi mundur. Itu yang bisa saya bagikan. Jadi kerjakan saja, ini program Tuhan, kebaikan itu Tuhan berkepentingan menjaga itu gitu. Jadi benar seperti Pak Hari bilang, kalau saya ceritanya tentang desa, tentang Lampung, saya nggak bilang kita harus kerjain itu. Setiap orang dari Sabang sampai Merauke kerjain di titiknya masing-masing dengan pengertian yang saudara kerjakan, sekalipun di kota ataupun di desa. Ingat baik-baik, yang saudara kerjakan program Tuhan untuk dunia, bukan program kecil-kecilan, program Tuhan untuk dunia. Oleh sebab itu kerjanya harus dengan semangat yang serius, karena untuk dunia, bukan untuk kampung, bukan untuk keluarga, bukan untuk dunia. Ini ada beberapa, kalau ketidakcocokan bagaimana? Berdoa, minta Tuhan untuk mengirimkan orang yang cocok. Tuhan punya cara untuk bertemu saudara dengan tim yang cocok, dengan komunitas yang cocok, yang sehati untuk mengerjakannya. Jadi jangan kita punya pikir-pikir, oh ini cocoknya sama ini enggak. Tuhan akan ketemukan itu. Saudara nanti kagum melihat cara Tuhan kerja, sehingga kalimatnya tuh dari dia, oleh dia, kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bukan dari kita, bukan dari saya, dari Tuhan. Tuhan punya cara melengkapi kita. Ini contoh yang di desa. Saya tadi ngomongin rumput. Saya bilang sama saudara-saudara, saudara yang ada di desa boleh juga ngomongin rumput, tapi saudara yang di kantor kerjakan sesuai dengan tugas saudara.
atau di tempat-tempat di kota, atau di tempat-tempat pendidikan. Kerjakan dengan maksimal untuk Tuhan. Waktu kita terbatas. Iblis bikin kita seakan-akan lupa kita, waktu kita akan gantian meninggal. Kita akan ganti-gantian gak ada. Oleh sebab itu, pergunakan pengertian untuk Tuhan dimuliakan itu, kerjakan. Serius ya? Ya baik, Pak, ini ada lagi pertanyaan. Saya terus bertanya-tanya selama camp ini, Pak. Apakah panggilan kita sudah pasti passion kita? Atau apakah bisa suatu pekerjaan dikatakan panggilan apabila bukan passion kita? Terima kasih. Pak Hari, silakan Pak. Saudara, tiap-tiap bagian dalam kehidupan kita itu membutuhkan satu panggilan Tuhan. Cara Tuhan memanggil kita dengan berbagai macam cara, juga bisa lewat passion yang Tuhan berikan, ya. Dan Tuhan punya berbagai macam cara untuk membawa kita untuk bisa menangkap itu from benar, bahwa ini yang Tuhan mau kita kerjakan, ya. Yang menjadi persoalan bagi kita, adalah apakah benar bahwa yang kita kerjakan ini adalah bagian daripada misi yang Tuhan mau? Itu yang perlu dipertanyakan. Bukan yang saudara mau, tapi yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau belum tentu saudara mau. Yang saudara mau belum tentu yang Tuhan mau. Maka itu yang harus ditangkap. Bagaimana kita bisa menemukan benar pimpinan Tuhan yang sangat jelas untuk bagian dalam proses kehidupan kita itu. Kenapa? Tuhan itu bukan Tuhan yang menyulitkan anak-anaknya, saudara, yang membuat kita mengalami kesulitan untuk menemukan pimpinannya. Bukan. Yang bikin sulit kita sendiri. Kadangkala itu sudah terlalu begitu jelasnya, tapi kita masih mengujinya lagi. Padahal bukan waktunya untuk mengujinya, waktunya untuk melangkah dalam ketaatan. Tapi kita masih bertanya lagi kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita memikirkan risikonya itu. Maka risiko itu yang membuat kita menjadi tarik ulur untuk menawar pimpinan Tuhan yang sudah jelas. Itu yang saya bisa bagi. Ya, Pak Anton mau menambahkan, silakan Pak. Kita harus sama-sama bedakan antara ikut dan manut. Jadi pada waktu saya bertemu dengan seorang bapak, saya bilang gini, Bapak, anak Bapak ini bersedia ke Lampung Utara di Mesuji, itu kan pedalaman, itu masih banyak babi hutan dan banyak berang-berang. Dia mau ke sana, dia merasa ke sana. Bapaknya bilang apa? Bukankah kalau ikut Gusti Yesus, Tuhan Yesus itu kudu manut? Bukan ikut, manut. Ikut seikut-ikutnya. Seringkali kita ikut Tuhan, Tuhan bilang kiri, bilang Tuhan becek. Emang Tuhan nggak tahu becek? Tuhan tahu. Tuhan mau latih kita injek becek. Tuhan kanan jurang, emang Tuhan nggak tahu kanan jurang? Tuhan tahu. Ikut Tuhan kudu manut. Nanti saudara akan melihat, kagum ya, memang ajaib Tuhan. Hanya orang-orang yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan, itu ajaib. Saudara tidak bertemu dengan Tuhan ajaib kalau hanya ikut-ikutan saja. Ikut seikut-ikut. Ya, ini juga ada pertanyaan lagi. Apa yang menjadi prinsip hidup Bapak? Dan bagaimana prinsip serta tantangan yang dihadapi dalam melayani? Kalau Bapak Anton tentu kepada saudara-saudara kita yang di Lampung, lalu pada Pak Hari tentu dalam pelayanan mahasiswa dan alumni. Ya, silakan Pak Anton dulu atau Pak Hari dulu? Ya, Pak Anton dulu. Yang pertama, saya ingin sampaikan bahwa saya pada waktu bertemu dengan Tuhan Yesus, saya bilang Tuhan Yesus itu Tuhan yang utama. Tadinya saya bilang sama pacar saya pada waktu itu, belum istri saya bilang gini sama dia, saya bilang gini, ini mahasiswa ya, saya bilang gini sama pacar saya harus sampaikan kepada kamu, saya terima Tuhan Yesus
bukan kamu yang utama, Tuhan Yesus. Tahu nggak dia jawabnya apa? Tahu nggak dia jawabnya apa? Saya juga baru terima Tuhan Yesus, dan Tuhan memang yang utama. Itu yang membuat kami menjadi harmonis. Saudara, saya mau kasih tahu ya, saudara, dalam hidup ini ada tikungan biasa dan ada tikungan tajam. Tikungan biasa, salah jurusan ganti jurusan, salah kerja ganti kerja. Tikungan biasa, salah pilih pasangan hidup, tikungan tajam. Yang membuat saya bisa kerja sampai saat ini, saudara, saya tinggalkan, saya sarjana ekonomi, saya usaha sendiri, saya ada perusahaan, saya tinggalkan semua karena istri saya bilang begini istri saya ini, biar jadi kesaksiannya. Istri dan anak saya 3 laki-laki bilang begini, kumpul kita, waktu anak saya SMP, sekarang sudah sarjana 3-3-nya, kumpul begini, Anton, saya mau bilang sama kamu. Apa? Saya tidak bahagia. Saya kaget. Pada waktu itu saya belikan mobil di pameran. Lagi tunggu mobil, saudara. Lalu saya tanya, apa yang membuat kamu gak bahagia? Karena kamu tidak melakukan panggilan Tuhan. Saya tanya lagi. Saya tanya lagi sama istri saya. Kan saya masih melayani sambil usaha. Istri saya bilang begini, kamu bukan pengusaha yang sambil melayani, tetapi kamu harus full time melayani. Tinggalkan itu. Saudara, gak gampang loh punya istri lagi enak-enaknya usaha, terus saya disuruh tinggalin. Saya bilang gini sama anak-anak, 3-3-nya, setuju kamu? Setuju 3-3-nya. Saya tanya, kenapa setuju? Kamu siap kalau saya tinggalkan semua itu, berarti kita tidak belanja? Saya tidak belanja. Anak saya paling kecil bilang begini sama saya, bukankah papi mengajarkan kepada kita berkat itu dari Tuhan? Saudara kuliah, saudara punya cita-cita, saudara kuliah, saudara punya cita-cita ingin hidup sejahtera. Saya mau kasih tahu, saudara mau hidup sejahtera, Bapamu di sorga juga mau engkau sejahtera. Barang siapa mengejar nyawanya, ia kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena Kristus Yesus Tuhan Bapa di sorga, dia akan mendapatkan nyawanya dan segala kebutuhannya. Tuhan berkati saudara. Baik, bagaimana dengan Pak Hari? Silakan Pak. Memang bicara soal teman hidup itu sangat sensitif dalam dunia. Di dalam Kemnas dan di dalam camp-camp yang ada, tidak pernah ada lokakarya teman hidup. Kalau lokakarya itu berarti praktek semua, jadi semua. Saudara, dalam mengerjakan panggilan apa saja, kita pasti akan berjumpa dengan namanya kesulitan, tantangan, kesukaran. Kecil, berat, besar, dan sebagainya, itu udah menjadi bagian di dalamnya. Karena itu seringkali Tuhan pakai untuk makin memurnikan kita. Tuhan sering pakai untuk kita makin mendekatkan diri dan menggantungkan diri kepada Dia. Daniel, Nehemia, Yusuf, di dalam seluruh mengerjakan panggilan Tuhan, dia selalu berhadapan namanya kata, tantangan, dan kesulitan. Tetapi kita lihat, hal itu makin memurnikan mereka di hadapan Tuhan dan makin mematangkan karakter mereka, sehingga pada waktunya mereka keluar menjadi seorang pemimpin yang bisa menjadi pengaruh yang sangat besar. Jadi di dalam mengerjakan panggilan apapun di dalam profesi kita, dalam tempat kerja kita, pada waktu berjumpa dengan kesulitan, pakai itu menjadi satu proses mendewasakan kita, bukan lari daripada panggilan itu, tetapi menjadi bagian yang Tuhan mau pakai untuk kita makin matang.
setiap kita bisa melewati dalam satu proses kesulitan-kesulitan itu, maka kita makin berakar, makin teguh, sehingga gelombang tantangan itu makin lama menjadi besar. Kita sudah punya fondasi yang sangat kuat. Jika kita mudah lari-lari dalam setiap menjumpai tantangan dengan menghindar terus, maka kita bukan orang yang siap menghadapi gelombang yang sangat besar. Karena gelombang yang sangat besar itu bisa terjadi kapan saja di dalam hidup kita. Tetapi kesempatan untuk melewati tiap kesulitan adalah bagian cara Tuhan untuk mengakarkan kita kepada kebenaran dan menggantungkan diri kita kepada Dia, sehingga kita menyadari seluruh proses mengerjakan panggilan hanya karena belas kasihan Dia. Itu. Pak, ini ada pertanyaan lagi ya. Yang pertama, ya, mencoba menyimpulkan. Pertama, bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan komunitas yang mensupport kita dalam membangun komunitas lain yang baru? Seperti tadi sudah disampaikan bahwa tiap-tiap kita butuh ada komunitas yang mensupport kita. Nah, bagaimana bisa menemukan itu, dan bagaimana pula kita akhirnya komunitas yang telah bersinergi ini bisa membangun satu komunitas lain yang mengubahkan dan membaharui komunitas tersebut. Silakan Pak Hari dulu atau Pak Anton dulu. Untuk melakukan perkara besar itu perlu ada tahu, mau, mampu. Ya, 3 hal. Tahu, mau, mampu itu kalau bergandengan itu dapat melakukan perkara besar. Nah, sekarang orang yang tahu, dia nangkap sesuatu dari Tuhan, dia harus, tadi saya bilang, hubungan baik dengan Tuhan dijaga, dan dia punya reputasi yang baik, punya nama baik di tengah lingkungan. Jadi orang lain itu nggak perlu dipanggil, dia bersedia untuk mendukung. Yang membuat orang malas dukung sekalipun kenal karena tidak punya reputasi baik. Oleh sebab itu, jaga reputasi yang baik, ya, kerja yang baik, sampai orang bisa melihat pantas didukung. Nanti orang yang dukung itu akan muncul sendiri. Saya udah kasih contoh. Tadi kita lagi makan aja, pergi makan mau bayar aja, orang bilang, Pak tolong saya bayarin, gitu. Kita berharap itu akan muncul di tengah-tengah kita. Kita jangan cari-cari dulu. Mungkin ada teman-teman, kita bisa sharing sama teman. Tangkap nggak yang saya tangkap? Tangkap, doakan. Penting sekali ada tim doa yang mendoakan untuk kita kerjakan sesuatu. Lewat tim doa itu, lalu kita punya komitmen, nanti Tuhan akan tunjukkan tim doa itu nanti makin lama makin tumbuh menjadi satu kekuatan. Nah, kekuatan itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan, nanti tempat itu ketemu. Jadi itu akan muncul. Saudara pertama, tapi saudara harus tunjukkan bahwa saudara memang bisa dipercaya. Misalkan begini, pada waktu saya kerjakan itu, teman-teman yang dekat bilang begini, saya nekat, masih mahasiswa udah mikirin sekolah orang. Saya sekolahkan anak orang desa loh, masih mahasiswa, karena masih murah pada waktu itu. Saya bayarkan orang-orang desa pada waktu itu sekolah SD itu 3.000 dengan 5.000, SMP 5.000, sekolahkan mereka. Lalu mereka datang lagi, bagaimana kalau terlibat gabung? Buat lagi. Mereka hanya berikan 3.000 rupiah, mereka buat anak sekolah SD. 5.000 rupiah jadi SMP, terus terjadi. Itu yang membuat mereka buat karena satu Tuhan, dan mereka melihat itu memang dikerjakan. Oleh sebab itu, lakukan itu dengan benar supaya orang bisa melihat itu benar, perlu dilakukan. Kalau saudara enggak, saudara punya program, orang enggak dukung karena orang tidak melihat saudara itu benar melakukannya. Saya bilang begini sama jemaat di desa, berdoa bukan untuk kejar berkat, berdoa minta Tuhan berkat kejar kita, bukan kita kejar berkat. Kalau orang kejar materi, kejar uang, itu akan bertemu dengan persoalan. Lalu orang tidak percaya, bagaimana bertemu dengan komunitas yang mendukung. Tapi komunitas itu akan mendukung kalau memang dia lihat kita kerjakan dengan benar. Oleh sebab itu, jaga baik-baik supaya saudara punya komitmen, dikerjakan dengan tim. Buat aja, saya kurang tahu saudara punya tim doa, bikin aja dalam kelompok 3-4 orang kumpul dalam doa, saudara berdoakan sesuatu, terus doakan. Lalu buat action, buat tindakan-tindakan kecil yang saudara bisa lakukan. Nanti akan terjadi. Itu dari saya. Saudara, kelompok pendukung itu bisa terjadi dalam 2 hal. Yang pertama, memang kita desain, kita planning, kita bikin perencanaan dan sebagainya. Itu bisa dimulai
dari kelompok-kelompok kecil yang kita bangun, kemudian membuat jaringan-jaringan, ya, dan sebagainya, dengan membangun relasi-relasi dalam jaringan itu kita desain. Tetapi juga ada yang tanpa kita desain, Tuhan menghadirkan dengan caranya sendiri. Kenapa? Orang ini mungkin melihat apa yang sedang kita kerjakan, atau orang ini sudah pernah mengenal kita, apa yang pernah kita lakukan, maka dia tiba-tiba bisa kontak. Ini adalah kegerakan daripada Tuhan mengetuk hatinya untuk bisa melihat. Ini tidak mungkin kita bisa desain semacam ini. Dan di dalam konteks pelayanan selalu yang seperti ini muncul, ya. Dan itu cara Tuhan, ya. Yang kita desain, saudara, ini seharusnya diupayakan secara maksimal, ya. Saya misalnya kasih contoh, kami punya gerakan 200 rupiah per hari, yang 100 rupiahnya itu untuk mendukung mereka yang masuk ke dalam program Daniel Movement. Daniel Movement ini adalah satu program untuk studi lanjut S2 dan S3. Dari 100 rupiah bisa menghadirkan seorang doktor dan 2 master dari kelompok-kelompok pemuritan yang ada. 100